Hai co-friends, di sini terdapat pertanyaan mengenai urutkan senyawa-senyawa yang terdapat dalam pertanyaan ini berdasarkan kenaikan titik didih larutannya. Nah, di sini diketahui terdapat 6 senyawa di mana memiliki molalitas masing-masing. Nah, kita ketahui bahwa untuk mengetahui urutan kenaikan titik didih, kita ketahui kenaikan titik didih itu didasarkan pada molalitas, nilai Kb, dan nilai I-nya. Di mana di sini kita ketahui bahwa nilai Kb-nya sama, sehingga untuk delta Tb-nya itu bergantung pada nilai I dan molalitasnya. Di mana nilai I yaitu dirumuskan yaitu 1 plus N-1 dikalikan alfa. Nah, apabila larutan tersebut merupakan larutan elektrolit, maka alfanya kita asumsikan sebagai senyawa yang mengalami ionisasi sempurna, maka nilai alfa itu akan sama dengan 1. Sedangkan apabila nilai di sini senyawanya merupakan non-elektrolit, maka dia tidak terionisasi sehingga nilai alfanya itu sama dengan 0. Nah, apabila alfanya sama dengan 1 berdasarkan perurusan nilai I, maka diketahui bahwa nilai I itu sama dengan N. Sedangkan apabila nilai alfanya sama dengan 0, maka kita ketahui nilai I-nya itu sama dengan 1. Nah, berdasarkan ketergantungan hal ini, maka kita ketahui bahwa delta Tb itu akan besar apabila nilai I dikalikan M-nya itu juga besar. Nah, di sini kita ketahui analisis satu persatu. Yang pertama adalah senyawa NaCl. Nah, NaCl itu dapat terionisasi menjadi Na+, plus Cl-, sehingga dapat diketahui bahwa jumlah ion yang terbentuk adalah sebanyak 2. Nah, berdasarkan asumsi yang telah dijelaskan, maka dapat kita hitung nilai delta Tb-nya atau kenaikan titik didih larutannya, di mana nilai Kb-nya kita anggap sama, sehingga nilai molalitas NaCl di sini 0,1, nilai Kb-nya kita tetapkan menjadi Kb, dan nilai I-nya itu sama dengan N, karena di sini NaCl merupakan elektrolit yang diasumsikan terionisasi sempurna. Maka nilai delta Tb-nya itu sama dengan 0,2 Kb. Nah, kemudian yang kedua yaitu BaCl2. BaCl2 juga termasuk larutan elektrolit di mana terionisasi menjadi Ba2+ dan 2Cl-. Sehingga dapat diketahui jumlah ion yang terbentuk adalah sebanyak 3. Sehingga di sini dapat kita hitung nilai delta Tb-nya. Di sini diketahui molalitas BaCl2 yaitu 0,1. Kemudian nilai I-nya itu sama dengan N yaitu 3, maka akan diketahui delta Tb-nya adalah 0,3 Kb. Kemudian yang ketiga yaitu Na2SO4, di mana di sini dia merupakan jenis larutan elektrolit juga yang diasumsikan terionisasi sempurna, maka diketahui bahwa terionisasi menjadi 2Na+, plus SO4 2-. Sehingga dapat diketahui bahwa jumlah ion yang terbentuk adalah sebanyak 3. Nah, di sini dapat kita hitung nilai delta Tb-nya, di mana molalitasnya adalah 0,2, kemudian nilai I-nya itu sama dengan N-nya yaitu 3, maka akan didapatkan nilai delta Tb yaitu 0,6 Kb. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke yang senyawa D. Senyawa D di sini yaitu glukosa memiliki rumus kimia C6H12O6, di mana merupakan jenis senyawa non-elektrolit, sehingga dalam larutannya itu terlarut dalam bentuk molekulnya. Nah, pada senyawa non-elektrolit, alfanya itu atau derajat ionisasinya itu sama dengan 0, sehingga nilai I itu akan sama dengan 1. Maka dapat kita hitung nilai delta Tb-nya di mana molalitasnya di sini adalah 0,1, I-nya sama dengan 1, maka akan didapatkan nilai delta Tb yaitu 0,1 Kb. Kemudian yang kelima yaitu senyawa MgSO4. Nah, MgSO4 di sini merupakan jenis senyawa elektrolit di mana terionisasi menjadi Mg2+ dan SO4 2-. Sehingga dapat diketahui jumlah ion yang terbentuk adalah sebanyak 2. Setelah itu, kita dapat hitung nilai delta Tb-nya di mana molalitasnya di sini adalah 0,05, nilai I-nya yaitu 2 sama dengan nilai N-nya, maka dapat kita ketahui bahwa nilai delta Tb untuk MgSO4 adalah 0,1 Kb. Kemudian yang terakhir yaitu urea.
Urea memiliki rumus kimia yaitu CONH22 kali, di mana merupakan jenis senyawa non-elektrolit yang terlarut dalam bentuk molekulnya. Sehingga dapat kita ketahui karena dia merupakan senyawa non-elektrolit, maka nilai alfanya atau derajat ionisasinya adalah sama dengan 0. Ketika dia derajat ionisasinya sama dengan 0, maka nilai I-nya itu akan sama dengan 1. Sehingga dapat kita hitung nilai delta TB-nya yaitu molalitasnya adalah 0,2, nilai I-nya adalah 1, maka akan didapatkan nilai delta TB yaitu adalah 0,2 Kb. Setelah kita mengetahui nilai delta TB dari masing-masing senyawa ini, maka dapat kita urutkan, di mana di sini delta TB dari glukosa atau C6H12O6 itu sama nilainya dengan delta TB dari MgSO4. Sedangkan delta TB dari NaCl itu nilainya sama dengan nilai delta TB urea yang memiliki rumus kimia CONH22 kali. Kemudian BaCl2 dan Na2SO4, di mana urutannya di sini delta TB-nya itu semakin besar dari atas ke bawah. Maka urutan senyawa berdasarkan kenaikan titik didihnya yaitu C6H12O6 yang sama nilainya dengan MgSO4, kemudian NaCl yang sama nilainya dengan CONH22 kali, kemudian BaCl2 dan Na2SO4. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.